Beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Ya itu saja Mulyono. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia TV ya. Fenomena Anies ini memang luar biasa, masih dalam pembahasan di seluruh Nusantara ya. Kemarin banyak yang begadang sampai pukul 00 ya, demi menunggu informasi terbaru. Apakah Pak Anies beneran diusung PDIP Jawa Barat di detik-detik terakhir? Bahkan Bendahara DPC PDIP Kabupaten Bandung sebelumnya memberi skor 95% untuk menyatakan positif Pak Anies didukung oleh PDIP. Nah, sedangkan Pak Anies kita tidak tahu seperti apa sikapnya, dan pendukung Pak Anies pun berharap mengabaikan dukungan itu dengan berbagai pertimbangan ya. Ada juga yang menyebut Pak Anies on the way ke Bandung untuk pendaftaran di KPU. Faktanya Pak Anies nggak kemana-mana, sedang konsolidasi dengan tim di Jakarta ya. Setelah dipastikan Pak Anies tidak menerima tawaran PDIP, tanpa tedeng aling-aling ya, dalam konferensi persnya, Ketua PDIP Jawa Barat dan timnya yang juga Cagup Jawa Barat diusung oleh PDIP, Pak Ono Surono menegaskan bahwa kenapa Pak Anies tidak jadi Cagup yang diusung oleh PDIP? Karena tangan Mulyono dan geng. Sekali lagi ini kerjaan Mulyono dan geng yang cawe-cawe. Artinya isu Anies dijegal ini bukan asumsi kita yang awam loh ya, tapi diucapkan tegas oleh seorang tokoh sekelas Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Mari kita simak. Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa. Setelah beliau tidak jadi, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Ya itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Gini. Pak, satu kata buat Pak Geng apa Pak? Ya Purnoyo, nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di. Lalu bagaimana tanggapan Anies Baswedan? Siapakah Mulyono ini? Semua tentu sudah tahu ya siapa yang dimaksud dengan Mulyono. Yang jelas bukan pedagang cilok di Pasar Rebo, bukan ya. Bukan sopir angkot jurusan Senen juga bukan ya. Kalau bisa mengendalikan pemimpin-pemimpin parpol, tentu siapapun yang waras paham segede apa kekuasaannya dan siapa dia. Ini pun terkonfirmasi oleh Pak Anies Baswedan sendiri. Siapa yang berani ngusung Anies? Parpol mana yang tidak tersandra oleh kekuasaan? Mari kita simak pernyataan Pak Anies Baswedan. Usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra
oleh kekuasaan. Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Ya, luar biasa ya. Kalau kita menyimak pernyataan Pak Anies tadi, ini memberikan isyarat. Pertama, bahwa betapa besarnya tekanan atau tangan-tangan Mulyono mempengaruhi pilihan politik ketua-ketua partai politik. Artinya, ngumpulnya hampir semua parpol di koalisi Jumbo menjadi indikator betapa tidak berdayanya mereka. Kalau Anies masuk di parpol, jelas bukan solusi yang didapat, tapi problem bagi mereka yang dimasuki tentu akan makin ditekan. Ya, makanya Pak Anies tidak masuk termasuk alasan tak ada parpol yang tidak tersandra ya. Dua parpol yang sebelumnya dukung Anies pun akhirnya putar haluan kan, menyeberang ke koalisi lawan. Ya, mungkin ini juga jawaban dari pernyataan Pak Ono Surono tadi ya. Pak Anies pun ternyata mengamini ya. Yang kedua, Pak Anies memberikan isyarat sangat mungkin terwujud ya bahwa Pak Anies akan membangun ormas atau parpol baru untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, cendekiawan aktivis yang tidak pro dengan situasi politik yang dibangun oleh kekuasaan sekarang ya. Saya yakin ini akan menjadi kekuatan baru bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi politiknya, tentu yang sevisi dengan gagasan-gagasan besar yang dimotori oleh Pak Anies Rashid Baswedan ya. Apakah Anda mendukung Pak Anies membangun parpol baru? Silahkan sampaikan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.